Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang. Bersama saya Abdul Wahid dari Trasgo. Sekarang saya bersama dengan Bapak Krisna Sukrisna Yanuar selaku Operation Manager DHL Supply Chain Indonesia. Apa kabar, Pak? Tuh, alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya. Pak, menarik Pak. Sebelum memasuki topik yang akan kita ulas, Pak Krisna ini kan sangat aktif ya di platform LinkedIn untuk berbagi atau sharing tentang ilmu logistik ya. Mungkin bisa Yes. dijelaskan konten-konten apa Pak yang di-sharing biasanya dan apa latar belakang Pak Krisna berkenan untuk ya sharing gitu. Awalnya itu saya lebih banyak nulis di tahun lalu itu mengenai self motivation, Pak. Jadi self motivation itu adalah gimana kita memotivasi diri kita sendiri. Karena kadang orang berpikir motivasi itu berasal dari eksternal kan, dari orang di luar kita lah. Apapun hal itu bentuknya, tapi kita bagaimana caranya kita membangun diri kita dengan segala potensi yang kita miliki. Itu saya namakan self motivation. Jadi kalau misalkan di LinkedIn teman-teman bisa lihat cari hashtagnya self motivation, itu nanti akan muncul. Tulisannya sempat saya buat buku juga, saya print, ada sekitar 100 halaman. Jadi mungkin di sana ceritanya adalah lebih banyak menyisakan satu pengalaman pribadi saya, yang kedua pengalaman teman-teman saya. Yang dalam artian ketika mereka bercerita punya pengalaman hidup, punya pengalaman sesuatu yang kiranya ketika di-share ke orang lain dan orang lain mengalami hal yang sama, mereka bisa tidak sendiri berpikir bahwa kalau misalkan saya melakukan sesuatu pun saya harus berubah, saya harus melakukan sesuatu yang lebih, maka orang ini mempunyai motivasi untuk melakukan hal yang lebih positif, tidak hanya mengeluh, murung dan lain-lain. Seperti itu kira-kira, Pak. Kesini baru saya mencoba untuk fokus di supply chain atau logistik lah, karena ternyata banyak peminatnya. Saya coba posting, itu baru pertama kali saya posting banyak view-nya, artinya memang cukup menarik. Dan lucunya lagi adalah banyak orang-orang yang bertanya memang jauh-jauh di luar logistik, seperti orang chemical, ya dia orang kimia, dia ternyata masuk ke dunia farmasi, dia bertanya logistik untuk farmasi, artinya saya harus perdalam ketika mereka bertanya. Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu akhirnya makin berkembang, Pak, dari topik-topiknya. Dan Seperti itu itu. secara full di LinkedIn aja Pak ya atau di platform lain juga Pak? Ada di Spotify, cuman saya kurang aktif. Blog juga ada, tapi masih LinkedIn lebih mudah. Karena mereka scroll tiap waktu, tiap hari kan. Tapi paling nggak nanti saya akan coba buat banyak platform yang lebih nge-record. Karena kalau LinkedIn dia harus cari dulu, harus scroll, harus masuk ke ini dulu. Tapi kalau misalkan nanti yang basicnya keseluruhan informasi satu tempat, itu lagi saya coba buat sih, Pak. Dan dominan audiens atau viewernya siapa saja Pak untuk konten-konten yang Pak Krisna bisa share Pak? Target saya banyak ke fresh graduate ya, jadi new entry level, dalam artian ke orang-orang yang karirnya masih new entry lah, karena nanti dari mereka akan banyak pertanyaan. Yang kedua menariknya adalah dengan perkembangan yang ada sekarang, banyak informasi baru yang muncul, dalam artian dulu itu tidak ada di logistik seperti ini. Nah, di dunia sekarang, di startup, di e-commerce segala rupa, pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Bahkan sampai dunia farmasi, dunia yang dagang tradisional sekarang sudah beralih ke digital. Nah, itu jadi menarik buat mereka karena referensinya sangat sedikit. Oke. Seperti itu, Pak. Dan ini pure Pak Krisna sharing ilmu ya, tidak ada orientasi tertentu Pak ya? Sampai saat ini saya coba usahakan sebanyak mungkin sharing, dalam artian kenapa? Karena harapan saya ada target adalah saya tertarik dengan people development plan ya. Jadi artinya kalau dulu ada informasi loker Indonesia, kebetulan saya admin di sana juga. Jadi banyak tertarik, mereka itu banyak bertanya bagaimana awalnya untuk memulai karir lah. Nah, kebanyakan itu fresh graduate. Jadi memang mereka bahannya dari nol, ya paling tidak semakin minatnya banyak, saya usahakan sharing sampai saat ini free sih. Mudah-mudahan bisa free terus, Pak. Artinya ada rencana juga untuk mungkin dibuat profesional gitu Pak maksudnya.
Kalau itu biasa dengan corporate sih Pak, corporate atau kampus karena biasanya audiensnya cukup banyak dan offline ya, offline. Jadi dalam artian lebih banyak ke invitation lah. Tapi kalau misalkan saya buka sendiri ya itu open untuk umum saja sih Pak. Sama seperti yang lain lah. Baik, baik. Baik, langsung ke topik Pak. Menarik soal karir dari Pak Krisna ini kan memulai dari 2006 ya Pak. Artinya sudah hampir 17 tahun ya Pak. Oh, 17 tahun ya? Iya, betul Pak. Ya. Hampir, ya 16-17 lah. Ya. 16-17 Bisa dikasih gambaran Pak, perjalanan karir dari Pak Krisna dari 2006 sampai hari ini, di capaian hari ini seperti apa? Iya, 2007 itu saya lulus kuliah, tapi di 2006 karena kebetulan waktu itu DHL masuk Indonesia dan ada program pertama yaitu seperti internship dan kita ada seleksi cukup banyak di kampus. Saya kuliah di Politeknik Indonesia, jurusan logistik. Memang di tahun itu adalah satu-satunya jurusan logistik yang fokus memang di bidang logistik. Nah kebetulan ketika masuk ke DHL dan kita banyak belajar, saya hampir pegang tiga brand waktu itu, jadi pindah, akhirnya belajar cukup banyak di sana. Nah setelah itu akhirnya saya masuk kerja ke DHL, di sana pun cukup banyak proyek, saya belajar baru karena waktu itu banyak proyek go live. Nah selanjutnya saya pindah ke Yamaha. Yamaha itu di Bandung, West Java, kebetulan semua delivery unit motor Yamaha dikirim dari gudang kita, dan memang mostly setup warehouse baru lah. Jadi kebetulan hampir semua proyek yang saya pegang ini setup dari nol rata-rata. Jadi lebih mulai dari setting dan lain-lain itu mulai dari nol sama sekali. Nah sampai akhirnya di Yamaha warehouse-nya ada sekitar 6.000 meter, satu hari itu kita bisa output 1.300 unit inbound dan outbound. Nah setelah di Yamaha saya sempat usaha juga, kebetulan di Bandung saya ada ada koperasi kampus lah. Saya buat bisnis center di Bandung, dan itu cukup menarik karena hampir disupport 100% oleh kampus, diberikan gedung dan lain-lain, listrik gratis segala rupa lah. Nah selanjutnya saya masuk ke dunia manufacturing juga. Dunia manufacturing itu saya sempat di PNG, saya sempat di produk tapioka juga di Sumatera, sempat juga di e-commerce di Salesforce. Salesforce itu seperti Zilinggo mungkin ya. Terus sempat lagi di Pertamina Retail. Kalau teman-teman ke Bright Store, itu awal mulanya adalah dulu tahun 2009-2010 kita set up distribution center di Jakarta dan di Semarang. Itu saat itu belum banyak, jadi masih ada hanya 60, mungkin sekarang sudah 1.000 lebih store-nya. Nah kita mulai dari sana, mulai dari nol, mulai dari setup warehouse dan lain-lain lah. Nah terakhir saya sempat di Wuling juga, di kuliner logistik. Jadi di Wuling ini kebetulan Wuling baru masuk ke Indonesia, jadi logistik supply chain-nya itu memang dimulai dari nol sama sekali lah. Mulai dari trial produksi unit, sampai akhirnya unit bisa sampai seperti sekarang ini. Perharinya itu awalnya hanya 3 atau 5 unit, sekarang sudah perharinya bisa sampai 120 unit. Artinya proses-proses ini cukup banyak belajar. Jadi hampir banyak industri yang saya coba masuki, dan memang di dunia logistik ini semua prosesnya sama, hanya saja yang berbeda, satu customer, yang kedua materialnya, sistem dan lain-lain modifikasi lah. Kira-kira seperti itu Pak. Iya, belasan tahun pengalaman dari Pak Krisna semua linear tentang logistik ya Pak, supply chain ya Pak. Yes betul Pak. Baik. Pak, ketika Pak Krisna memutuskan untuk di industri logistik ini kan juga momentum ketika waktu DHL masuk ya Pak di Indonesia ya Pak. Yes. Dan kebetulan saat itu baru ada satu kampus yang di bidang logistik itu. Iya betul. Artinya lalu selanjutnya ada Widyatama D1-nya. Ya artinya waktu itu sebenarnya pasar kerja untuk industri logistik masih belum besar gitu Pak. Sebetulnya untuk logistik sendiri itu dikenal dengan istilah-istilah yang berbeda ya, karena biasanya under departemen procurement, under departemen lain-lain lah, sampai ada di bagian pemasaran bahkan kadang, atau di bagian produksi, yang akhirnya mereka itu ketika saya coba melamar ke sana ke sini, pertanyaannya simpel, mereka ingin bertanya logistik itu apa sih? Di kuliah itu diajarin apa? Ketika saya jelaskan, saya belajar ekspor impor, saya belajar pergudangan, saya belajar inventory, mereka tertarik kira-kira apa yang bisa dilihat di perusahaan ini yang bisa diimplementasikan. Akhirnya bukan wawancara malah presentasi.
Nah, akhirnya mereka tertarik dengan awal dari sana. Nah, mereka bertanya, kampusnya ngajarin apa saja. Terus kita sampaikan bahwa saya angkatan keempat, angkatan-angkatan sebelumnya sudah banyak di perusahaan BUMN rata-rata. Karena memang saat itu untuk mengenalkan dunia logistik ini agak susah. Dan kebetulan di saat itu banyak apa namanya kampus jurusannya bukan logistik, mungkin lebih dikenal dengan teknik industri. Oke. Nah, ketika mereka jelaskan mengenai teknik industri, detailnya ada di kampus kita di jurusan logistik ini. Tapi dari Pak Kisna sendiri Ada alasan memutuskan waktu itu menempuh studi logistik apa Pak? kebetulan waktu itu saya banyak tes dan keterimanya di jurusan IT dan lain-lain, tapi ketika dijelaskan mengenai prospek logistik dan memang saya coba cukup banyak tertarik dengan dunia transportasi, pergudangan, tapi setelah mereka jelaskan dan setelah kita lihat prospeknya ternyata memang ini peluangnya sangat-sangat besar. Bahkan sampai saat ini banyak kampus-kampus yang mengkhususkan jurusan baru di dunia logistik ini. Ada manajemen logistik, manajemen administrasi logistik, ada ekspor-impor, lebih spesifik lagi lah. Seperti itu, Pak. Ya, dengan sebagai kampus satu-satunya, sebagai kampus satu-satunya kampus logistik ya Pak. Kala itu secara literatur logistik sudah memadai Pak waktu itu Pak. Nah, kebetulan kita itu banyak praktisi. Jadi kalau misalkan mata kuliah custom clearance, itu memang orang custom yang datang ke kita. Mata kuliah transportasi memang ada manajer transportasi dari mana itu mengajari kita. Kalau misalkan urusan apa namanya pergudangan ada dari pos, distribusi ada dari Pos Indonesia dan lain-lain lah Pak. Ada dari Bulog juga. Jadi artinya kita belajar langsung dari praktisi. Hampir seperti itu. Tapi untuk penunjang literaturnya dari mana Pak sumbernya Pak? Kebanyakan dari luar sih Pak. Jadi pengenalan apa namanya konsep logistik itu banyak dari luar. Karena memang saat itu lebih banyak kita masih manual kan ya. Jadi apa namanya proses-proses orang hanya mengenal impor, ada perusahaan impor, sudah begitu saja. Tapi semakin ke sini kan diferensiasi bisnisnya semakin banyak. Nah, akhirnya karena banyak referensi dari luar, kita pun kalau cari informasi lebih banyak ke Google. Kalau zaman waktu itu masih Yahoo lah. Nah, kira-kira gitu, Pak. Karena sedikit sekali referensinya. Dan pengaplikasinya waktu di dunia kerja seperti apa, Pak? Apakah linear, maksudnya terpakai gitu? Iya, betul. Jadi kalau misalkan kita bicara apa namanya di dunia kerja, ketika ternyata di dunia kerja ini seperti ini. Beberapa sekian belas persennya tidak ada di mata kuliah kita. Karena memang mungkin diferensiasi bisnis lah ya. Yang dulu kita diajarkan di industri ini, ternyata saya masuk ke dunia misalkan FMCG. Di FMCG-nya fokus di misalkan co-packing bisnis. Dalam artian, ternyata ada bisnis seperti ini, dan kita belajar lagi. Tapi yang menarik di logistik adalah segala sesuatunya itu unik. Kenapa saya sampaikan unik? Kalau kita pergi ke semua gudang, dimanapun itu, di perusahaan apapun, semuanya sistematikanya akan sangat-sangat berbeda. Jadi logikanya adalah ketika kita menerapkan sesuatu, selama itu satu safety, yang kedua logikanya dapat, yang ketiga efisiensinya dapat, itu bisa diaplikasikan. Dan ketika ada yang bertanya, kenapa harus seperti ini? Kita jelaskan secara apa namanya, secara logikanya dan mereka terima, yaitulah logistik. Artinya ditempatkan dimanapun, di proses apapun, selama ini diterima dan ini masuk akal, logistik itu bisa diciptakan. Kira-kira gitulah Pak, yang menjadikan unik. Makanya ada proses improvement dan lain-lain, itu tidak baku. Jadi semua hal boleh dilakukan dengan banyak kreasi. Kira-kira itu. Baik. Artinya dengan terbatasnya literatur dan mungkin praktisi juga mungkin waktu itu terbatas, skill dari atau knowledge dari Pak Krisna didapat ya ketika istilahnya learning by doing gitu ya Pak waktu itu Pak. Yes, lebih banyak seperti itu Pak. Awal masuk tuh saya masuk ke dunia telco ya, telekomunikasi, material-material tower, material BTS lah ya. Dan kita sama sekali tidak ada pengenalan mengenai itu. Tapi ketika kita bicara konsep distribusinya seperti apa, pas diimplementasikan ada sama akhirnya, tapi dengan istilah yang berbeda. Nah, istilah yang berbeda ini kita akhirnya belajar dari pengalaman aktualnya. Seperti itu, Pak. Pak, sebenarnya dari semua industri itu kan terkait supply chain dan logistik ini kan baru melek itu 10 tahun terakhir ya Pak?
Ya, setuju Pak, setuju. Dan itu sejauh ini apakah mungkin ada beberapa industri yang masih belum melek gitu Pak? Tentang apa itu supply chain, apa itu logistik? Kalau sampai saat ini, mungkin istilahnya bukan logistik atau supply chain. Istilahnya mungkin mereka kenal dengan istilah sehari-hari lah ya. Jadi misalkan gimana caranya online, kita jual barang. Pokoknya mereka hanya mengerti saya jual, nanti ada yang ngambil, ada yang kirim, barang sampai di tempat aja. Tapi sampai saat ini, orang cukup daftar di aplikasi, misalkan menggunakan GoSend, GoBox seperti itu ya. Mereka tidak paham proses di dalamnya seperti apa. Tapi istilah-istilah ini mulai menyentuh mereka. Pada akhirnya bisnis mereka mulai di industri kecil ini mulai merambah ke platform lain. Sekarang ada delivery, ada Lalamove dan lain-lain. Mereka sudah mulai mencoba banyak-banyak penyedia lah ya. Dan dari sana mereka akhirnya belajar. Oh ternyata dengan menyediakan mobil sendiri atau dengan rental atau misalkan dengan hanya satu kali call, ya satu kali pemakaian, ini ternyata lebih murah. Saya saving lebih banyak. Akhirnya mereka tidak sadari kalau itu adalah satu proses logistik yang sedang dijalani. Tapi secara langsung mereka terlibat dalam proses logistik. Itu yang jadi menarik di sekarang Pak. Kalau tahun dulu, kalau ingin delivery ya sediakan mobil, kalau nggak rental mobil, kalau nggak beli mobil. Hanya sebatas itu saja. Nah sekarang yang lebih menarik adalah semakin banyak pilihan dengan cara sentuhan yang berbeda ke pengguna, tapi mereka tidak terlalu sadar bahwa mereka terlibat dalam proses supply chain ini. Di dunia pendidikan sendiri kan sudah mungkin 5 tahun terakhir kan sudah banyak bermunculan prodi-prodi logistik atau kampus yang kampus logistik khusus atau bahkan dari tingkat SMK ya Pak. Apakah ini menandakan bahasanya di kalangan pendidikan sudah mulai melek logistik Pak? Ya betul, karena ini lebih ke vocational education ya. Jadi di Bandung itu ada SMK di Bandung lah. Waktu itu saya sempat isi juga ketika mereka jelaskan mata kuliah, program studinya seperti apa. Dan ternyata memang lebih yang dulu diajarkan di kampus kuliah itu sudah turun ke level SMK. Tapi mungkin nanti positioningnya mulai dari pelajaran lebih ke clerical lah ya kalau di perusahaan, lebih ke administratif, lebih ke ilmu dasar dan lain-lain. Karena nanti perkembangan mereka ini bisa masuk ke transportasi, bisa masuk ke ekspor impor, bisa masuk ke manufacturing, bisa masuk ke dunia logistik lainnya lah, ke supply chain ya. Bahkan bisa nanti misalkan mereka ada berinteraksi dengan tim yang berkaitan dengan IT. Karena tim IT pun akan bertanya logikanya ke tim logistik di lapangan. Ketika mereka membuat satu logika, ini di lapangannya seperti apa sih? Mereka akan belajar. Nah dari situlah mulai banyak dasar-dasar yang mulai diterapkan mulai dari masa SMK ini. Di Bandung ada dan itu cukup interest ketika saya jelaskan ke mereka untuk training mengenai peluang karir logistik, mereka tertarik. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bicara potensi peluang karir, di dalam satu perusahaan itu terdapat satu tim. Satu tim ini dikalikan dengan banyak departemen di dunia logistik lah ya. Nanti departemen ini ada levelnya. Dikalikan lagi nanti jumlah cabang perusahaan. Belum lagi nanti dikalikan lagi bidang perusahaan. Entah ini farmasi, entah ini transportasi, entah ini apa. Terus dikalikan lagi perusahaan ini domestik atau asing. Nah, semakin banyak peluang itu, ya jumlahnya mungkin hampir tidak terbatas lah. Yang selanjutnya mungkin ada orang-orang yang usahanya di bisnis support ke dunia logistik ini, seperti misalkan otomatisasi yang khusus di dunia supply chain, misalkan seperti itu. Nah, akhirnya ini peluang-peluang ini jadi sangat besar. Jadi tidak perlu khawatir. Dan lucunya lagi, banyak teman-teman yang lari dari bidang lain, lari ke logistik. Kenapa? Karena di logistik ini mudah dipelajari, yang satu, yang kedua, kita akan mendapatkan satu posisi dan itu khusus. Artinya spesifik task lah. Kalau misalkan ada di jurusan lain, misalkan dari IT, tiba-tiba masuk gudang, dan dia mengurusi bagian inbound misalkan, penerimaan barang. Dia hanya belajar di situ saja. Tapi sambil berjalan waktu, akhirnya dia bisa menjalankan ke perusahaan, bagaimana kalau kita buat otomatisasi dengan misalkan, saya buat website, nanti data semua sini. Akhirnya ada kolaborasi pengetahuan di sana. Jadi skill apa yang didapat, masuk ke dunia logistik seperti itu. Bahkan ada, kalau yang pernah saya rekrut itu ada jurusan mikrobiologi, masuk ke pergudangan, sangat-sangat jauh. Tapi karena saya hire dia, karena misalkan
logika berpikirnya sudah masuk, pola pikirnya sudah matang, artinya orang ini bisa menyerap dengan cepat. Hanya memberikan polesan-polesan logika yang dia punya, kita jelaskan, akhirnya mereka bisa jalankan. Dan hasilnya luar biasa, luar biasa. Tidak jauh berbeda. Cuman yang berbeda mungkin mereka akan lebih butuh waktu untuk belajar lebih detail lagi. Kira-kira seperti itu, Pak. Bisa dikatakan dengan banyaknya atau maraknya dunia pendidikan merambah pendidikan khusus logistik ini bukan hanya tren, Pak. Emang ada demand-nya gitu, Pak ya? Yes, betul, Pak. Demand-nya sangat tinggi. Bahkan sampai sekarang, kalau kita satu kasus lah ya, industri buah-buahan dan sayuran, sekarang ada Tani Hub, Sayur Box, ada Happy Fresh atau apapun itulah ya. Dulu itu tidak ada. Tapi sekarang di gudangnya dekat gudang saya, dan itu besar banget. Luasannya mungkin 10.000 atau 20.000 square meter. Dan itu transportasinya banyak banget. Artinya, bisnis-bisnis ini dulu yang tidak ada, tapi ketika logistik supply chain ini jalan, peluang ini akhirnya jadi tidak terbatas. Dan itu semakin berkembang. Kenapa? Karena nanti misalkan gudang besar ini akan membutuhkan sub-hub lagi. Dan ini akan membutuhkan orang lagi. Tidak hanya orang yang bekerja di technical, supportingnya pun butuh. Nanti orang IT-nya, orang accounting-nya, orang administrasinya, orang nanti akan berbicara di HR-nya. Jadi akan semakin berkembang. Semakin ke depan semakin seperti itu. Sekalipun demand-nya tinggi dan nantinya banyak lulusan di bidang logistik, itu sebenarnya serapannya seberapa besar, Pak? Apakah semua lulusan yang kampus logistik udah terserap dengan baik, Pak, di industri, Pak? Kalau misalkan kita cari calon kandidat, kalau misalkan ini ternyata basicnya sangat-sangat nyambung, itu menjadi pilihan lebih lebih prioritas lah ya. Tapi nanti dilihat lagi ketika misalkan dia ternyata, karena uniknya begini, kalau misalkan ada lulusan ini jurusan manajemen logistik, tapi ternyata dia hobi desain. Nah, di dunia logistik ini ada namanya warehouse layout management. Nah, layout management ini membutuhkan skill untuk menggambar. Nanti analisa dia dan lain-lain bisa dibantu dengan kita memberikan logika dan perhitungannya. Tapi ketika dia punya basic skill-nya dunia logistik dan dia paham dasar-dasarnya, dia punya basic tambahan skill-nya ada desain, oke, berjalan. Atau yang kedua, dia basicnya dunia logistik tapi senang berbicara dengan orang lain. Akhirnya bisa masuk nanti spesifikasinya ke marketing. Atau dia ternyata jago di data, bisa jadi nanti ke inventory, atau jago di menghitung uang, bisa jadi ke finance. Jadi tidak terbatas karena hampir tidak istilahnya cakupannya bebas lah. Kalau misalkan saya bicara departemen hanya di logistiknya saja, ya, mulai dari level GM, nanti ada orang improvement, nanti ada orang IT, nanti ada orang HR, nanti ada orang finance, nanti ada orang administrasi, nanti ada orang inventory. Ketika itu berkurang satu, orang akan mencari referensi, dan referensinya ini pasti tidak akan jauh dari orang yang ada di dalam situ. Nah, referensinya akan bergulir seperti itu saja. Kenapa? Karena di dunia logistik ini trust sangat-sangat diperlukan, sama di perusahaan lain. Tapi karena resikonya bersentuhan dengan barang yang mungkin bisa dijual, ada value-nya di pasaran, jadi artinya kita merekrut pun tidak bisa sembarangan. Satu, ada risiko ketika orang tidak paham kita rekrut, misalkan dari bidang apa kita sembarangan rekrut, ternyata dia membuat masalah. Dan ketika kita tanya mereka tidak paham, oh ternyata ada masalah seperti ini, akhirnya bisa mengacaukan lah. Dan itu mereka perlu waktu dulu belajar. Mungkin dari level apa dulu sampai nanti akhirnya promosi. Tapi kalau misalkan yang sudah di manajemen logistik, kita hanya menjelaskan garis besarnya, tapi detailnya mereka sudah paham. Logikanya sudah terbiasa lah. Itu yang menjadi kelebihan teman-teman yang bidang studinya di dunia logistik atau supply chain. Baik. Itu Pak yang jadi beda. Ya, Pak, bisa kasih komentar ini, Pak? Ada komentar dari SMK N3 Bandung, Pak. Di level SMK sekarang sudah disusun peta okupasi nasional untuk mensinergikan antara dunia pendidikan dan industri. Pengamatan dari Pak Krisna ini seperti apa soal ini, Pak? Oke, ini dari manajemen logistik ya, di SMK 3 Bandung. Ini Pak Yunan sepertinya nih, Pak Yusnan. Jadi ada link and match. Kalau zaman kita dulu dijelaskan oleh dosen itu ada istilah link and match. Ketika misalkan dunia pendidikan dengan industri, makanya sekarang banyak magang-magang yang memang dikhususkan bekerja langsung. Dan mereka itu pun satu dibayar, yang kedua
mereka akan diuji betul tidak sih apa yang mereka pelajari sesuai dengan di lapangan. Nah, ini sudah banyak kerjasama yang dilakukan, baik dari apa namanya, karena nanti akan ada banyak pihak. Misalkan yang pertama adalah sekolahnya itu sendiri, yang kedua karena sekarang banyak menggunakan jasa outsourcing, ya. Yang ketiga perusahaannya itu sendiri, yang keempat adalah dari sisi pemerintah, entah itu dinas pendidikan atau seperti apa. Dan ini akan apa namanya jadi satu jembatan yang akan saling menghubungkan. Artinya ketika misalkan kalau di Cikarang, ya dulu saya di Kuningan, jadi ada satu SMK, mereka datang ke kampus ke kantor, mereka jelaskan jurusan kita itu adalah ini. Dan kita sampaikan jurusan ini cocoknya dengan bidang ini. Dia bilang ada jurusan ini Pak, kita khusus di transportasi. Nah kebetulan di dunia ini pun ada. Dan mereka jelaskan saya lebih banyak di transportasi umum misalkan, atau transportasi ini. Kita berikan lagi feedback dari apa namanya, dari perusahaan, ada istilah milkran misalkan. Satu contoh kasus misalkan kita bisa sampaikan, ada istilah milkran, jadi nanti pelajar-pelajar ini akan belajar di sini, belajar mengenai milkran. Akhirnya milkran ini jadi satu tambahan baru informasi yang akan diajarkan di apa namanya di sekolah. Nah, seperti itu kira-kira Pak. Jadi sinerginya, karena memang penyebarannya saat ini masih cukup banyak di Pulau Jawa, tapi tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena sekarang pembangunan di daerah sudah cukup cepat, termasuk ada apa namanya tol Sumatera, terus ada tol laut dan lain-lain. Artinya proses logistik akan semakin cepat. Nah, dibutuhkannya adalah sinergi itu adalah apa namanya dari dunia pendidikan tadi, informasinya akan semakin menyebar lah. Tidak hanya di apa namanya, tidak hanya di level industri, tapi ke dunia-dunia yang sudah lebih ke digitalnya juga. Dan itu pun termasuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang digital, ini pun tetap akan mencari apa namanya koneksi dengan sekolah-sekolah tadi. Kira-kira seperti itu, Pak. Artinya di level SMK sendiri atau lulusan SMK sendiri sejauh ini serapan pekerjaannya sudah lumayan baik, Pak ya, di industri ya, Pak? Ya, karena nanti gini, kita berbicara satu apa namanya satu pengalaman, yang kedua mungkin bidang apa namanya bidang studi, yang ketiga adalah lulusan mana lah ya. Karena tidak bicara di logistik itu banyak manajer mungkin hanya SMA, tapi pengalaman dia sudah 20 tahun. Dan nanti mungkin ada yang sudah 10 tahun karena di SMA sudah manajer disekolahkan lagi oleh perusahaan. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan bahwa SMK ini bukan new entry dan nanti harus di level bawah, tidak juga. Karena banyak perusahaan yang memang, mungkin kita bicaranya skala perusahaan lah ya. Jadi mungkin di perusahaan tertentu, orang ini lulusan SMK dan ternyata kinerjanya bagus, secara personality bagus, dia bisa dipromosikan lebih cepat dibandingkan yang lain. Karena nanti akan fair seperti ini. Jurusan SMK yang dibekali dengan komputer, ketika masuk ke satu perusahaan yang tidak cukup besar, sebut misalkan, dan orang ini bisa melakukan banyak improvement, banyak memberikan masukan, dan ternyata performance-nya bagus. Dan perusahaan akhirnya mempromosikan dia dibandingkan dengan yang lain. Ketika mereka diberikan tes secara fair, orang ini akan lebih dapat peluang. Kira-kira seperti itu, Pak. Meskipun misalkan jurusan lain dia ada anak kuliah, tapi jurusannya misalkan akuntansi. Tapi kita bicaranya operasional di lapangan, dan orang di SMK ini sudah punya skill tambahan lainnya. Akhirnya dia lebih paham, dan ketika tes secara fair, tim teman-teman dari SMK ini bisa lolos. Nah, artinya nanti berbanding lagi dengan pengalaman 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau misalkan nanti pengalamannya bagus, jadi orang tuh sudah tidak ingat kalau dia jurusan mana. Karena nanti bertemu dengan orang baru tidak akan bertanya, dia jurusan dari mana, lulusan dari mana, tidak. Lebih ke kinerja. Karena balik lagi, di level apapun sekolahnya, ketika pendidikannya seperti apa, ketika kinerjanya bagus, yang lainnya sudah dilupakan. Yang lainnya sudah dilupakan, Pak. Jadi kalau tidak aneh kalau misalkan kita level D3 misalkan, Pak. Nanti timnya ada yang S2, S1, dari luar negeri, dari Cina, dari Australia, dari mana. Itu sudah biasa kalau di logistik. Karena levelnya nanti berdasarkan pengalaman, yang kedua achievement-nya. Lebih fair, Pak. Baik. Bisa dikatakan seperti itu. Oke. Kalau dari Pak Krisna sendiri selama berkarir belasan tahun ini, upgrade skill atau keilmuannya sendiri didapat dari mana saya, Pak, selain dari pekerjaan hari-hari, Pak? Saya ada istilah people development plan. Jadi ini saya terapkan ke tim juga. Jadi saya terapkan ke diri sendiri juga, ada 8 hal.
kira-kira yang akan membuat kita bisa bersaing dengan yang lain dan buat belajar diri sendiri juga akhirnya jadi patokan untuk orang lain. Yang pertama adalah time investment. Jadi kalau misalkan teman-teman yang suka scroll Instagram, sejam, 2 jam, 3 jam, bahkan sampai 5 jam per hari, dengan time investment, ya, yang pertama, teman-teman bisa mengalihkan kebiasaan ini. Mulai dari Instagram ganti ke LinkedIn. Okay. LinkedIn-nya cari hal-hal yang kita butuhkan. Artinya pengetahuan kita semakin bertambah, waktu yang kita butuhkan, yang kita buang hari ini akan berguna nanti. Misalkan hari ini kita 30 menit belajar mengenai FMCG, besoknya belajar transportasi FMCG-nya. Jadi ketika kita melamar di satu waktu, bidang itu kita sudah paham. Yang kedua adalah awareness. Awareness itu lebih ke diri kita, bagaimana kita sadar dengan segala situasi yang ada di sekitar kita. Jadi orang yang awareness ini lebih melihat apa yang harus saya lakukan ketika kondisi di sekitar saya seperti ini. Jadi dia akan berinteraksi secara lebih positif. Yang ketiga, self motivation adalah membangun motivasi dalam diri pribadi, bahwa setiap masalah yang kita hadapi ini adalah proses-proses yang akan dilalui. Kita pasti ingat, kita punya banyak masalah dulu dan kita pun melaluinya. Jadi ketika kita punya masalah lagi, ya ini akan terlalui seperti biasa. Yang keempat, self improvement. Jadi skill yang kita punya, kalau misalkan teman-teman sedang desain, coba belajar banyak software, belajar lagi nanti aplikasi yang entah itu web-based, online dan lain-lain, atau nanti belajar lagi materi baru. Bisa belajar ke orang-orang banyak yang training gratis di LinkedIn juga ya. Ke nomor 5, stick to details. Jadi kita pelajari detail. Jadi hal-hal kecil yang ada di sekitar kita pelajari, bagaimana nanti tidak menimbulkan masalah. Karena setiap masalah kecil akan menggulung jadi masalah besar pada nantinya. Yang keenam adalah make plan. Jadi kalau misalkan orang punya target 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, makanya dalam interview ada pertanyaan, Bapak 5 tahun ke depan akan bayangannya kira-kira seperti apa? Jadi kita sudah menyiapkan tahun depan harus seperti apa, 2 tahun, 3 tahun, bahkan. Yang ketujuh adalah driving purpose. Artinya kita harus menetapkan tujuan kita. Kalau tujuan kita sudah akan melakukan sesuatu, kita akan stick di sana. Karena nanti teman-teman di angka 8-nya akan berbicara tentang fokus. Kalau kita sudah menyiapkan targetnya seperti apa, tujuan seperti apa, artinya kita hanya akan berbicara ke arah sana. Saya kira itu yang nanti akan menggenerate diri kita menjadi lebih baik sih Pak. Karena nanti akhirnya kita tidak hanya bekerja sendiri, kita tidak hanya hidup sendiri, kita akan lebih banyak belajar dari orang lain. Itu sih nanti yang akhirnya membangun diri kita ke depannya bisa bertarung lah dengan masa yang akan datang. Baik. Pak, sebenarnya dari pihak perusahaan logistik sendiri itu ketika mereka membuka lowongan pekerjaan itu tidak menjadi prioritas gitu ya, maksudnya latar belakang pendidikan logistik atau tidaknya gitu nih. Yes, betul Pak. Jadi nanti karena peluangnya banyak, jadi kalau kita di istilahnya di operasional, di lapangan, banyak kesempatan yang muncul tiba-tiba kadang. Jadi muncul tiba-tiba itu dalam artian, muncul tiba-tiba itu misalkan ada proyek baru, tiba-tiba kita jurusannya apa, dan saat ini kita pegang pekerjaan apa, ditawarkan oleh perusahaan. Mau nggak pegang ini nih, ada proyek baru nih, nanti benefitnya ini, nanti posisinya akan naik seperti ini. Nah nanti seperti itu kira-kira orang akan mulai tertuju, oh ternyata saya di dunia seperti ini pun dengan bukan bidang saya, tapi saya belajar dan ternyata saya diajarin senior-senior mengajarkan, akhirnya nanti kita bisa jadi expert juga. Jadi jangan salah kalau misalkan orang-orang expert ini basicnya belum tentu dasar awalnya dulu dia seperti apa. Tapi artinya kalau misalkan kita fokus, kita bisa belajar terus-menerus karena ilmu itu akan nanti semakin berkembang dan kita semakin terbiasa di dunia pekerjaan kita. Ini apakah tidak menjadi pekerjaan rumah baru bagi perusahaan logistik yang ketika menerima pekerja yang tidak punya basic logistik gitu Pak? Lewat training atau semacamnya. Oke, karena kita bekerja tidak sendiri, artinya kita bekerja secara tim, yang artinya orang-orang akan, kita adalah bagian dari satu proses. Ya. Jadi kalau misalkan proses itu kita ikuti, karena kita akan tertuju pada standar prosedurnya. Jadi standar prosedur dipegang, working instruction dipegang, dan itu kita akan diberikan training. Jadi tidak serta-merta orang ini pindah
dan tidak diberikan pengenalan, yang kedua tidak ada asistensi, yang ketiga tidak ada diberitahukan dan endunya, boleh dan tidaknya. Tapi ketika mereka sudah bisa pelajari itu, akhirnya ada proses trial lah. Dan proses trial ini akan diberikan bimbingan. Jadi tidak dilepas sekaligus. Dan itu bukan pekerjaan ini, karena kita sudah tahu potensi orang ini kira-kira akan sanggup atau tidak. Awalnya kita mengambil orang ini adalah kita paham bahwa dia akan sanggup. Dari situlah. Baik, baik. Pak, sebenarnya, ya, Pak, lebih ke challenge, Pak. Challenge baru lah. 10 tahun terakhir kan e-commerce kan lagi menggila ya Pak, industrinya kan makin menggila termasuk kebutuhan pekerja logistiknya gitu Pak. Apakah ini juga mendisrupsi secara industri dan kebutuhan pekerjanya gitu Pak? Ya, karena seperti ini. Jadi kalau kita bicara e-commerce, kita juga harus mengenal namanya omnichannel. Jadi karena tidak semua e-commerce punya gudang sendiri yang pertama, dan dia tidak mungkin buka gudang di seluruh pulau, di semua kota. Kalau kita bicara omnichannel, nanti ada Bukalapak, JD.ID, Lazada, tapi dikerjakan oleh satu perusahaan, dan dia mengerjakan servis yang sama, urusan gudang dan lain-lainnya. Suppliernya tidak ngirim lagi ke gudang ke Lazada, tapi ke gudang yang terdekat dengan si omnichannel ini. Dia akan melakukan proses yang sama dengan dengan sistem yang dipunyai sendiri, dengan kelebihan-kelebihannya. Artinya semakin akan berkembang. Dulu istilah omnichannel mungkin tidak ada. Adapun mungkin tidak dikenal, tapi sekarang semakin berkembangnya ini, orang sudah beralih trennya. Selama pandemi kemarin, orang tidak lagi belanja ke mall, orang tidak lagi belanja ke supermarket, bahkan sekarang beli sabun pun orang bisa online. Nah, proses logistiknya ini akhirnya beralih, mulai dari pabrik, nanti ke distribution center, distribution ini masuk ke e-commerce, ada lagi masuk ke omnichannel. Akhirnya proses-proses ini yang akan semakin berkembang. Karena ke depan mungkin bisa jadi orang lebih banyak mengandalkan jalur distribusi ini dibandingkan mereka harus pergi ke satu tempat, membeli satu barang, dan mereka mengeluarkan biaya lebih banyak dan waktu lebih banyak. Jadi peluangnya sangat-sangat besar lah. Termasuk dari sisi kebutuhan pekerjaannya sangat besar juga ya Pak? Ya, karena bisa dibandingkan, tadi saya bilang, jadi tidak hanya bicara orang lapangan yang di logistik, tidak bicara kurirnya saja, supporting supporting departemennya akan tetap ada. Yang jurusan misalkan biasa purchasing, bisa akuntansi, bisa jurusan marketing, itu akan tetap dibutuhkan. Artinya industri ini akan semakin mengencangkan bagian-bagian lain yang dibutuhkan. Kira-kira itu Pak peluangnya. Tidak hanya bicara termasuk tren saja. Semakin banyak pemain untuk investasi dari fulfillment itu Pak. Itu kan juga otomatis investasi dari si SDM juga ya Pak? Ya, betul Pak. Secara untuk fulfillment ini, karena nanti ada performance juga ya. Kalau misalkan fulfillment ini semakin cepat, relate lagi dengan nanti kepuasan customer. Kalau fulfillment-nya prosesnya bagus, sistemnya bagus, SDM-nya ini pun nanti akan karena sekarang sudah banyak otomatisasi, tapi tidak otomatisasi 100%, tetap membutuhkan sentuhan orang lah. Nah, sentuhan orangnya ini pun bukan berarti karena otomatisasi ada, orangnya semakin dikurangi, tidak. Tapi bisnisnya akan semakin besar, orangnya semakin melebar di fungsinya lain. Yang dulunya hanya bagian untuk packing, sekarang packingnya sudah packing dan scan-nya sudah menggunakan robot, dia akan lebih ke monitoring. Dia akan lebih pindah ke divisi lain, misalkan divisi-divisi selanjutnya yang akan menopang tadi otomatisasi seperti itu. Baik, baik. Baik, terakhir Pak Krisna, mungkin Pak Krisna bisa kasih tips bagi pencari kerja atau job seeker yang mungkin sekarang masih ragu-ragu untuk apply di pekerjaan industri logistik, Pak. Apa mungkin saran dari Pak Krisna, Pak? Oke, di dunia logistik ini sangat luas. Kenapa? Karena teman-teman bisa bayangkan kalau saya jurusan IT melamar ke logistik mungkin. Tapi orang yang non-IT ketika melamar IT akan dipertanyakan, kamu bisa apa? Atau yang lain, misalkan jurusan finance masuk ke logistik, itu pasti applicable. Tapi jurusannya yang hanya belajar finance sedikit, masuk ke dunia finance, pasti akan jadi option kedua. Nah, ini peluang-peluang seperti ini kenapa di logistik? Karena supportingnya, termasuk operationnya juga, termasuk transportasinya segala rupa, ini membutuhkan banyak-banyak bidang lainnya. Jadi peluangnya sangat besar.
Itu yang tadi membedakan kalau orang yang masuk logistik boleh dari mana saja. Tapi orang logistik yang basic-basicnya ini bisa ditempatkan di porsi-porsi khusus yang memang fungsinya sesuai dengan basicnya mereka. Ataupun nanti mereka melintas ke operasional langsung yang tidak berkaitan dengan dengan basic skill-nya dia, tapi dia ada additional skill yang tadi saya sampaikan, bisa desain dan lain-lain. Akhirnya orang ini bisa maju. Jadi tidak hanya harus basic dasarnya logistik, tidak juga. Itu sih, Pak. Ke depan ya, karena semakin bahkan sampai saat ini kita bisa beli barang dari Cina melalui Lazada Express, AliExpress atau seperti itu. Itu pun tetap ada yang mengerjakan. Platform-platform yang mereka melakukan impor, yang dulu impor itu kita hanya harus datang ke mana, kita harus melakukan PIB dan lain-lain, pembelian dan lain. Akhirnya sekarang kita bisa lakukan dengan online saja, dengan handphone, melalui aplikasi, kita hanya klik beli misalkan ya. Dan itu pun nanti orang yang membuka platformnya itu mereka yang akan mengerjakan prosesnya tadi. Artinya banyak usaha baru, banyak bisnis baru yang membutuhkan cukup banyak orang, dan saya yakin peluangnya ini cukup besar. Kenapa? Karena tidak melulu orang harus di bagian pernah di dunia logistik atau seperti apa. Semakin berkembang. Dari sisi jenjang karir, seberapa cepat mungkin seorang pekerja mungkin dari level staff bisa mencapai mungkin di posisi Pak Krisna sekarang itu, dengan kondisi sekarang ya Pak? Ya, oke. Saya akan jelaskan beberapa tipe. Yang pertama ada orang yang karirnya linier, seperti saya, dari logistik ke logistik. Bedanya adalah nanti pindah-pindah perusahaan. Yang kedua ada orang yang memasuki dunia bisnis di logistik, itu ada dua. Kalau kemarin saya ada pertanyaan, Pak lebih cepat di startup atau di company biasa? Saya bilang lebih cepat di startup, karena capeknya satu yang lebih capek dibandingkan company biasa. Yang kedua challenge-nya lebih besar juga. Kalau misalkan kita bekerja di company 12 jam, atau 8 jam, di sana kita bekerja selama 16 jam. Dan itu pun kita di rumah kita masih online. Artinya apa? Kalau misalkan kerja 4 tahun di sini, itu setara dengan kita belajar bekerja 8 tahun di di dunia company biasa. Tapi di startup pengalaman 4 tahun ini sudah wow. Dalam artian ketika satu perusahaan dia di ukurannya sedang, nanti ketika sudah punya pengalaman 3 tahun, 4 tahun dengan segala pengalamannya ini, dia akan pindah ke perusahaan yang lebih besar dengan posisi yang lebih tinggi lagi. Nanti belajar lagi. Nanti dengan belajar misalkan karena posisi yang lebih tinggi, dia skopnya lebih besar lagi. Nah, dari sana dia akan bisa coba ke perusahaan lain lagi. Atau bisa berkembang di perusahaan itu sendiri, sampai akhirnya dia bisa menerapkan banyak pengembangan diri, mulai dari ada proses pengembangan karir lah. Nah, perusahaan biasanya ada, dan mereka pun terbuka kalau di logistik. Kalau kita ditawarkan, baiknya sih adalah jawab iya dulu. Karena kita akan selain diberi kesempatan, kita pun akan didukung. Nah, inilah peranan kita di memotivasi diri kita siap menerima tantangan tadi. Karena dalam jangka panjang, kita akan menjadi expert di bidang kita yang sedang kita gelutin ini. Jadi jangan sampai berpikir kalau misalkan karir kita hanya akan mandek, dan usahakan tidak pindah-pindah bidang. Dalam artian sekarang IT, nanti bulan depan masuk setahun 2 tahun ke dunia misalkan logistik, nanti pindah lagi ke dunia perbankan. Karena saya temukan banyak CV, kalau dulu saya sering review CV, ini orang kenapa susah dapat pekerjaan dan kontraknya tidak diperpanjang adalah tidak bisa fokus. Jadi kalau misalkan kita sudah punya expertise, kita maksimalkan di sana. Jadi buat kalau kita istilahnya ada istilah mastering job. Kalau misalkan pekerjaan ini hanya saya yang bisa, jadi di perusahaan pun akan mengandalkan kita. Kenapa? Karena apa yang kita tunjukkan kepada perusahaan akan mempercayakan. Yang pertama, yang kedua, peluangnya akan diberikan ke kita semua. Dalam artian tanpa ada kita, istilahnya perusahaan lebih percayalah. Coba proses ini bisa nggak? Kita bilang bisa, hitungan seperti ini, perusahaan akan makin berkembang. Dan itu pun oleh karena kita. Ya kira-kira seperti itu. Termasuk saya di dunia kontrak logistik, ya. Banyak calon-calon customer yang memang mereka masih belum paham dunia logistik ini secara cost, secara efisiensi dan lain-lain. Tapi ketika kita di perusahaan mengembangkan diri kita sampai akhirnya bisa menawarkan ke mereka, perusahaan semakin berkembang, yakinlah posisi kita akan semakin naik dan bagus. Baik. Kira-kira itu, Pak. Terima kasih waktunya Pak Krisna atas waktunya hari ini, Pak. Sukses buat platform belajar logistiknya, Pak. Ya Pak, terima kasih juga semuanya yang hadir. Nanti kita bisa ketemu. Saya lihat ada di YouTube-nya nanti
Saya coba share banyak juga. Mudah-mudahan menjadi sharing untuk yang lain juga. Banyak yang di-share oleh Bapak, akhirnya bisa memberikan impact yang lebih banyak ke Yuk orang Pak, lain. selamat Terima siang kasih Pak. Pak.